Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sevi Afifatul Haniah dari Tadris Matematika IAIN Tulungagung akan mempresentasikan dari RPP saya pertemuan pertama. Di sini saya memakai pelajaran himpunan untuk kelas 7 semester 1. Nah, di sini saya memakai model pembelajaran STAD, di mana agar siswa dapat belajar dengan kelompok, berdiskusi dengan teman-temannya, sehingga nanti pengetahuan siswa akan menjadi lebih banyak, tidak hanya fokus pada buku, tetapi juga dengan menyaring informasi kepada teman-temannya. Terima kasih, saksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita doa bersama-sama dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Apa kabar semuanya? Baik ya? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Alda hadir, Beni, Chandra, Cici, Dani, Dela, Edo, Ella, Vika, Vino, Gilang, mana Gilang? Ya, Gina, Gevi, Hani, Jeffrey, Kiki, Koko, Lina, Leo, Manda. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran kita hari ini apa? Ada yang tahu? Bukan, kalau teori bilangan kan sudah kemarin. Untuk hari ini yaitu himpunan. Jadi minggu kemarin kita mempelajari tentang bilangan. Untuk minggu ini kita mempelajari tentang himpunan. Ada yang tahu apa itu himpunan? Dulu waktu SMP, kalau nggak salah kelas 4, itu diajari tentang materi himpunan. Nah, sekarang ada yang tahu pengertian himpunan itu apa? Nah, contohnya himpunan itu tentang kumpulan, tentang gerombolan, tentang kelompok. Nah, itu adalah himpunan. Nah, kalau contoh himpunan itu apa? Misalnya, himpunan hari dalam satu minggu. Nah, itu kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, untuk himpunan hari dalam satu minggu itu namanya himpunan. Kalau yang Senin, Selasa, Rabu, dan sampai Minggu itu merupakan anggota dari himpunan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu itu adalah elemennya, elemen dari himpunan. Paham? Apa ada yang ditanyakan? Belum ya? Sudah paham. Nah, sekarang Ibu tanya, manfaat kita mempelajari himpunan itu apa sih? Ada yang tahu? Belum. Nah, manfaat kita mempelajari himpunan itu agar kita sebagai manusia kan setiap hari melakukan yang namanya kelompok. Misal, kalau ibu-ibu ya, alat masaknya itu apa saja? Nah, itu dibuat himpunan, anggotanya alat masak itu apa saja. Nah, itu didata. Terus bumbu-bumbunya masak itu apa saja. Nah, itu termasuk himpunan. Jadi manfaatnya agar kita mengetahui tentang kelompok-kelompok dari bumbu-bumbu masak itu tadi, misalnya ya. Terus sekarang tugas kalian yaitu pertemuan pada hari ini yaitu tentang harus bisa menjelaskan pengertian himpunan yang pertama. Terus yang kedua,
harus bisa menyajikan himpunan. Penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan anggota dari himpunan itu tadi. Yang kedua, kalian harus bisa mengetahui sifat-sifat pada himpunan. Dan yang ketiga, nah ini yang mungkin menurut kalian agak sulit. Soalnya apa? Ini sangat berkaitan dengan matematika, yaitu apa? Rumus dari himpunan. Nanti Ibu jelaskan rumusnya apa. Nah, tujuan kita untuk mempelajari himpunan itu apa sih? Tujuannya apa? Kok himpunan itu dikaitkan dengan matematika? Padahal himpunan itu tidak semuanya berkaitan dengan angka. Kok ada ya di materi matematika? Nah, fungsinya untuk apa? Agar kita misalnya untuk menentukan hari, seperti tadi, hari dalam 1 minggu. Nah, itu kan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai Minggu. Nah, agar kalian apa? Tidak menyebutkan bulan Mei. Kenapa? Karena bulan Mei bukan termasuk hari dalam 1 minggu. Nah, itu fungsinya kita buat rumus yang namanya notasi himpunan. Jadi itu fungsinya, agar kita nggak menyebutkan kemana-mana. Misalnya bumbu-bumbu untuk memasak itu apa saja. Kalau bumbu memasak nasi, nah itu kan bukan termasuk bumbu memasak. Jadi kalian keluar dari notasi himpunan, seperti itu. Nah, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada? Belum ya? Belum ada. Nah, untuk hal yang harus kalian mengerti pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan anggota dari himpunan. Anggota itu tadi apa? Nah, sekarang yang harus kalian pelajari pada pertemuan pada pagi hari ini yaitu yang pertama tentang menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Jadi, kalian harus bisa menentukan anggota-anggota pada himpunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya tadi bumbu-bumbu masak, terus hari-hari dalam 1 minggu. Nah, itu kalian harus bisa mendata anggotanya. Terus yang kedua yaitu menyebutkan anggota yang bukan himpunan dan yang termasuk himpunan. Jadi, kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Terus, yang ketiga, kalian harus bisa menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Ya, seperti tadi, kalian harus bisa menyebutkan anggotanya. Misalnya, dalam himpunan hari dalam 1 minggu. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu tadi merupakan anggota dari hari dari macam-macam hari dalam 1 minggu, seperti itu. Selanjutnya yaitu menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Nah, kalian harus bisa menentukan sifat-sifat dari himpunan. Itu tadi, sifatnya apa nanti Ibu jelaskan. Yang selanjutnya, kalian harus bisa menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang tadi ada rumusnya, nanti Ibu jelaskan juga. Gimana? Paham? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Untuk selanjutnya tentang untuk selanjutnya kalian ada 20 siswa ya dalam sini. Nah, sekarang Ibu bentuk menjadi 5 kelompok. Jadi 20 dibagi 5 berapa? 4. Jadi nanti setiap kelompok ada
4 siswa. Jadi sekarang kalian bentuk 5 kelompok. Setiap kelompok ada 4 siswa. Kelompoknya milih sendiri apa Ibu tentukan? Oh iya, Ibu tentukan saja ya. Untuk ini sesuai absen ya. Untuk kelompok pertama ada Alda, Beni, Chandra, dan Cici. Kelompok kedua Dani, Dila, Edo, dan Ella. Kelompok 3 Vika, Vino, Gilang, dan Gina. Untuk kelompok 4 Gevi, Hani, Jeffrey, dan Kiki. Kelompok 5 Koko, Lina, Leo, dan Manda. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan langkah-langkah yang harus kalian kerjakan nanti ya. Yang pertama, kalian harus membaca buku, yaitu tentang bab himpunan. Bab himpunan pada buku kalian yaitu halaman 113. Ya, 113. Itu ada bab himpunan, itu kalian baca. Nah, setelah itu kalian pahami dan kalian deskripsikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kalian diskusikan bersama kelompok kalian, nanti Ibu kasih tugas dan kalian harus mempresentasikannya. Paham? Ya, paham. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi ya. Cukup? Cukup, pastinya cukup. Nah, sudah kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan tentang materi himpunan. Kalian sudah kan diskusinya? Himpunan itu apa sih? Nah, himpunan yaitu, ayo apa pada buku kalian? Dibaca. Coba Alda dibaca. Pengertian himpunan itu apa? Ya, himpunan adalah kumpulan dari anggota yang disajikan sesuai metode himpunan. Jadi kumpulan dari anggota-anggota itu tadi dituliskan dalam himpunan. Yang selanjutnya, kalian kan harus bisa menyajikan himpunan. Yang pertama apa tadi? Dengan menyebutkan anggotanya. Nah, untuk menyebutkan anggotanya, di dalam himpunan ada yang namanya tanda petik seperti ini. Nih. Seperti ini ya. Tanda petik 2 untuk menentukan anggota himpunannya. Nah, petik ini untuk apa sih? Ini sebagai tanda bahwa yang kalian tulis itu adalah himpunan, adalah anggota-anggota himpunan. Jadi, misalnya kita menentukan himpunan hari dalam 1 minggu. Kita tulis petik himpunan himpunan itu lambangnya ini. Ini adalah himpunan. Nah, sekarang kita tulis himpunan hari dalam 1 minggu. Nah, hari dalam 1 minggu. Nah, fungsinya apa? Nih, untuk menentukan himpunannya, bahwa kita akan mencari himpunan hari dalam 1 minggu. Ini fungsinya. Nah, untuk yang kedua apa tadi? Yaitu menuliskan sifat dari himpunan. Misalnya, kalau di bilangan itu kalian pasti tahu ya, apa itu bilangan prima. Ayo, siapa yang tahu apa itu bilangan prima? Coba Chandra yang ada di belakang sana ya. Coba Chandra
definisikan apa itu bilangan prima. Yuk, apa? Ya, betul. Bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya dibagi bilangan itu sendiri. Bilangan prima yang paling kecil berapa? Ya, betul, angka 2. Jadi bilangan prima yang paling kecil itu angka 2. Selanjutnya, angka 3, angka 5. Kenapa angka 4 kok bukan bilangan prima? Karena angka 4 bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4. Jadi bukan bilangan prima. Betul. Nah, selanjutnya angka berapa? 7. 7 merupakan juga bilangan prima. Nah, selanjutnya sifat yang lain apa? Itu ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian harus bisa menuliskan notasi pada himpunan. Notasinya itu seperti apa ya? Yuk. Notasi dari himpunan itu bisa kita tuliskan misalnya bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, untuk himpunannya saya tulis A ya. A. Sama dengan, jangan lupa kita pakai kurung kurawal, buka kurung kurawal seperti ini. Nah, jadi penulisannya X di mana anggota X kurang dari 10. X elemen bilangan apa tadi? Bilangan prima. Kok nggak cukup ya? Ibu kasih kurung ke sini. Jadi ini kurung kurawalnya. Nah, ini cara penulisannya. Misalnya seperti itu. Jadi, kalian harus bisa menentukan notasinya. Kenapa kok X, Bu? Bukan Y, bukan A, bukan E, bukan Z. Nah, X ini Ibu hanya mewakili nama anggotanya. Misalkan kalian menuliskan Y, bisa. Menuliskan Z, bisa. Menuliskan E juga bisa. Tapi biasanya kalau di himpunan itu kita memakai X seperti itu. Jadi gimana tadi bacanya? X sedemikian sehingga anggota X kurang dari 10. X merupakan elemen bilangan prima. Seperti itu. Paham ya? Ya, paham. Nah, selanjutnya biasanya pada soal itu kan dituliskan seperti ini. Nah, itu biasanya kalau pada soal itu kalian disuruh menentukan anggota dari rumus ini atau notasi ini. Anggotanya apa? Coba kalian sebutkan anggota bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, jangan lupa ya, kasih sama dengan buka kurung kurawal. Anggota bilangan prima dari 10. Itu misalnya angka 1 bilangan prima apa bukan? Bukan. Terus angka 2 bilangan prima ya. Berarti angka 2, 3 prima 3. Selanjutnya 4 bukan ya. Terus 5. 6 prima apa bukan? Bukan. Selanjutnya angka 7. Angka 7 kan hanya bisa dibagi angka 7 itu sendiri. Jadi dia merupakan bilangan prima. Kalau angka 8? Bukan. Angka 9? 9 bisa dibagi 3. Itu berarti bukan bilangan prima. Angka 10? Ya bukan. Kalau notasinya kurang dari 10, jadi angka 10 misalnya ya. Misalnya angka 10 ini tadi bilangan prima, 10 tidak ditulis. Karena apa? Dia kurang dari 10. Kalau notasinya kurang dari sama dengan 10. Nah,
Jadi 10 juga ditulis. Karena apa? Di sini tandanya kurang dari sama dengan. Gitu ya, paham ya? Paham? Biar nanti kalau kalian tulis tidak rancu, Ibu kembalikan pada semula. Nah, jadi anggota bilangan prima apa? 2, 3, 5, dan 7. Jangan lupa kasih tutup kurung kurawal. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham. Misalnya lagi dalam kehidupan sehari-hari, himpunan makanan pokok orang Indonesia. Nah, itu apa saja? Kita tulis. Kita lambangkan B ya. Ini nggak apa-apa kalian pakai A, B, C, D, E sampai Z, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau S itu himpunan semesta. Jadi biasanya itu dipakai pada himpunan semesta aja. Jadi biasanya kita memakai A, B, C, D, E, F. Nah, seperti itu. Sekarang Ibu pakai B. B. Tadi apa? Himpunan makanan pokok orang Indonesia. Nih. Apa aja? Nasi. Berarti nasi ya. Nasi termasuk makanan pokok. Terus apa? Jagung. Jagung termasuk makanan pokok. Jagung. Selanjutnya ketela. Ubi ketela. Nah, itu. Apa lagi? Mie makanan pokok apa bukan? Iya. Mie itu termasuk makanan pokok. Tulisannya mie. Nah, ini ya. Makanan pokok orang Indonesia mie. Apa lagi? Roti, tapi jarang ya makanan pokok orang Indonesia roti. Tapi dia juga termasuk makanan pokok, roti. Biasanya buat sarapan. Kalian tadi di rumah sarapan apa? Ada yang sarapan roti? Oh, kamu. Siapa namanya? Alda. Alda makan roti ya tadi pagi. Berarti makanan pokok Alda pada pagi tadi roti. Seperti itu. Nah, ini ya kira-kira. Ada lagi? Nggak ada. Jadi makanan pokok orang Indonesia itu ini. Jangan lupa kasih kurung kurawal. Nah, itu. Misalnya. Terus, kan tadi Ibu sebutkan bahwa ada yang namanya himpunan, tetapi juga ada yang bukan himpunan. Jadi yang bukan himpunan itu apa? Misalnya, himpunan orang yang berkulit hitam, itu termasuk himpunan apa bukan? Bukan. Karena apa kok bukan himpunan? Biasanya orang tersebut ada yang mendefinisikan orang itu berkulitnya sawo matang, ada. Terus orang itu kulitnya kuning langsat juga ada. Jadi tidak bisa kita mendefinisikan orang yang kulitnya hitam. Jadi orang yang kulitnya hitam itu bukan termasuk himpunan. Contohnya lagi, kota yang ramai di Indonesia. Nah, itu juga bukan termasuk himpunan. Karena apa? Ada yang menyebutkan misalnya ya, Surabaya merupakan kota ramai di Indonesia. Nah, itu bukan himpunan karena ada yang menyebutkan bahwa Surabaya tidak termasuk kota ramai, juga ada. Surabaya termasuk kota yang agak ramai, juga ada, agak ramai ya. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa kota Surabaya ramai, jadi bukan termasuk himpunan. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa membedakan antara mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan? Bisa. Coba sekarang saya tunjuk satu ya. Siapa ya? Bentar ya, coba. Lina, mana Lina? Ya, Lina. Coba Lina memberikan contoh kepada Ibu yang bukan termasuk himpunan. Ayo, apa? Orang yang tinggi. Oh ya, bisa. Orang himpunan orang yang tinggi.
itu juga bukan termasuk himpunan. Karena tinggi rendah orang itu melihatnya berbeda-beda. Mungkin ada yang Galang mengatakan Galang itu anak yang tinggi, tapi juga ada yang mengatakan bahwa Galang itu termasuk anak yang rendah. Lihat definisinya. Namun tinggi rendah itu bisa kita definisikan menjadi himpunan apabila misalnya himpunan orang yang tingginya kurang dari berapa? 50 cm. Nah, itu bisa termasuk himpunan. Misalnya anggotanya orang yang tingginya 45 cm, orang yang tingginya 40. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan himpunan. Sekarang saya tunjuk lagi, siapa ya? Manda, coba Manda contohkan kepada ibu yang termasuk anggota himpunan. Apa? Anggota bilangan bulat yang kurang dari 6. Ya bisa. Anggota bilangan bulat yang kurang dari 6. Nggak bisa. Anggota bilangan bulat kan ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Salah. Yang lain apa? Anggota bilangan asli. Nah, kalau anggota bilangan asli itu bisa, karena anggota bilangan asli itu mulai dari angka 1. Jadi anggota bilangan asli yang kurang dari 6 itu berapa saja? Kita tulis ya contohnya. Misalnya C itu bisa bilangan asli, sama dengan anggota bilangan asli ya. Bentuknya berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini. Jangan lupa tutup kurungku kawal. Ini merupakan anggota bilangan asli. Sudah ya, paham? Nah, untuk selanjutnya kalian diskusikan dulu. Nanti ibu kasih tugas. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya yaitu setiap kelompok ibu tunjuk satu persatu untuk presentasi ke depan. Menjelaskan terkait himpunan atau yang kita pelajari pada hari ini. Dan juga yang kalian baca, mungkin ada referensi dari lain. Mungkin ada yang punya buku selain buku yang kalian pegang itu, bisa dibuat bahan presentasi. Ya. Sekarang setelah kalian diskusi, ibu tunjuk. Silahkan maju kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa saja? Alda, Beni, Chandra, dan Cici. Mana? Ya, silahkan maju. Setelah kalian presentasi semuanya, bagus sekali. Yuk, tepuk tangan buat kalian semuanya. Pintar. Nah, selanjutnya ibu kasih tugas. Ibu kasih tugas ya. Nah, tugasnya untuk kalian kerjakan per kelompok, tapi ngerjakannya individu ya, biar kalian punya catatan sendiri-sendiri. Tapi diskusinya bersama kelompok, jadi dikerjakan bersama-sama aja, nggak apa-apa. Nah, kalian kerjakan nomor 1 yang A sama B, dan nomor 2 yang A sama B. Jadi 2 nomor, tetapi yang harus dikerjakan 4. Oke? Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup lah, mudah kok ini. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama saja ya. Kita hapus dulu.
untuk nomor 1, coba dikerjakan Edo. Yuk dikerjakan. Nah, kita beri oplos ya buat teman kalian. Pintar sekali. Ini jawabannya sudah benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ibu kasih tugas PR dulu. Oh iya, nanti sebelum pulang yang kalian kerjakan itu nanti dikumpulkan dulu di depan ya, biar Ibu paraf dulu buat nilai kalian ya. Nah, tugasnya untuk PR yaitu nomor 3, kelanjutan tadi kalian mengerjakan. Itu dibuat PR ya. Nah, sekarang berhubung jamnya sudah selesai, kita simpulkan dulu. Jadi kesimpulannya apa dari pelajaran kita hari ini? Yaitu kita bisa menentukan anggota yang termasuk anggota dan bukan anggota himpunan. Kita bisa menunjukkan notasi himpunan, sifat himpunan ya dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Dan kita bisa menentukan anggota dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah ya, kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Kita berdoa dulu sebelum kalian bersiap-siap untuk pulang. Ini tadi jam terakhir ya, jam matematikanya ya. Yuk kita berdoa dulu. Kalian siap-siap dulu ya. Pujo siap-siap dulu. Sekian dari pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi setengah siang ya. Pada pagi setengah siang hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.